Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin sekali lagi terima kasih buat bunda-bunda yang udah subscribe, yang like, yang komen, yang nonton di YouTube channel saya ya bun. Nah, diawalin dengan video. Pagi ini saya mau masak nasi dulu. Ini saya mau masak nasi. Biasanya takarannya satu hari itu di rumah itu 3-4 muk gitu ya bun. Muknya muk yang kecil bawaan dari rice cookernya biasanya. Nah, di sini tadi saya mau masak, tapi Alisa datang, dia pengen minta roti, dia pengen buatin roti dulu. Jadi ini saya buatin dulu rotinya. Hari ini saya pengen masak menu ayam woku, terus sama rebus sawi pahit. Terus untuk Alisa ayamnya itu saya sop aja biar nanti dia bisa makan juga. Untuk resep ayam wokunya sama kayak cara bunda buat yang di rumah. Kalau bunda pengen kepoin atau pengen tahu resep ayam woku ala-ala saya itu, boleh kepoin Instagram saya dong bun. Instagramnya itu poppy_erma ya bun. Terus kalau pengen lebih deket bisa juga DM-an sama saya di sana. Insya Allah nanti saya balesin ya bun DM-nya. Kayaknya saya udah nggak upload video itu sekitar 3 harian ya bun. Rasanya itu kangen sih pengen buat video setiap hari. Tapi gimana ya bun, keterbatasan waktu itu kadang ngebuat saya untuk ngedit sama buat video itu jadi nggak bisa gitu bun. Doahi ya bun supaya itu saya bisa upload setiap hari, bisa nge-share kegiatan saya sehari-hari. Saya harap bunda-bunda di rumah juga nggak bosenin nonton YouTube channel saya yang kegiatan ibu rumah tangga yang gini-gini aja. Ya kalau saya itu kegiatannya gini-gini aja ya bun. Kalau nggak di rumah ya pergi kerja. Gitu aja ya bun kegiatan sehari-hari saya. Nah di sini saya mulai potong-potongin ayam untuk sop Alisa ya bun. Kalau untuk sop Alisa itu dia gampang aja ya bun, ayamnya nanti saya rebus terus saya geprekin sama bawang putih. Untuk bawang merahnya itu saya buat jadi bawang goreng, terus saya tambahin daun sop, daun bawang itu saya masukin ke sopnya. Nanti saya kasih garam, gula, terus saya kasihin kaldu jamur sedikit. Itu biasanya udah enak banget dia makannya bun. Biasanya kalau yang lain itu saya liatin kalau masak ayam woku itu ayamnya nggak digoreng ya bun, bumbunya ditumis terus nanti udah harum bumbunya, ayamnya langsung dimasukin aja ke bumbunya. Tapi karena saya pengennya atau saya suka kalau ayamnya itu digoreng dulu, jadi ayamnya itu biasanya saya goreng dulu sampai setengah mateng atau kecoklatan sedikit kayak gitu. Nanti saya angkat, terus saya tumis dulu bumbunya sampai harum, terus nanti ayamnya itu saya masukin ke bumbunya. Untuk sawi pahitnya itu biasanya Alisa nggak suka ya bun, mungkin karena rasanya juga pahit, jadi dia itu nggak pala suka kalau saya rebusin sawi pahit itu, dia nggak mau makan. Nih kembali lagi ke masakan saya, dia udah mau selesai nih, saya nyiapin bumbunya, tinggal saya mau ngeblender bumbunya aja. Saya biasanya itu kalau lagi mau masak gini, kalau ngeracik bumbu biasanya di blender aja ya bun, nggak saya ngulek. Jarang saya ngulek. Kalau saya ngulek itu biasanya untuk sambal terasi aja, karena supaya lebih ringkes, lebih praktis aja menurut saya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya bun. Ada kadang orang itu suka kalau lagi masak itu bumbunya itu diulek, ada juga yang suka bumbunya itu di blender aja ya bun. Untuk minggu-minggu ini Pak suami dia lagi sip malam, terus saya itu sip sore sama sip pagi, jadi kita tukeran aja supaya nanti bisa ada yang jagain Alisa di rumah. Jadi kita tukeran aja untuk jadwalnya, saya yang sore pagi, Pak suami yang jadwalnya sip malam. Kalau kita udah nge-food prep itu rasanya enak ya bun, jadi kita masaknya itu lebih simple. Terus kita kalau masak itu bahannya udah ada di kulkas, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mikirin menu apa aja ataupun mau belanja lagi di hari ini, karena kita udah punya stok ya bun. Dulu saya inget banget waktu saya pertama kali nge-food prep itu, saya itu belum pinter, jadi banyak sayuran yang busuk ataupun ikan itu yang rasanya berubah gara-gara cara penyimpanan yang salah.
Tapi setelah saya ngeliatin YouTube ibu-ibu yang lain atau bunda-bunda yang lain, cara nyimpan yang bagus itu gimana, cara untuk supaya ikannya itu lebih awet itu gimana. Jadi saya kedepannya jadi lebih pinter ya bun. Itu alhamdulillah sekarang saya udah pinter tentang dunia penyimpanan bahan-bahan makanan ini. Jadi nggak ada bahan-bahan ataupun stok yang terbuang lagi. Kalau dulu sebelum saya pinter itu sayang gitu ya bun, saya udah belanja capek-capek nih, udah ngeluarin uang, tapi karena saya itu cara penyimpanannya salah, ya udah kebuang aja gitu bun. Terus saya juga dulu masih suka gitu bun, kalau udah belanja nanti saya itu kadang males masak, jadi bahan yang tersedia di kulkas itu jadi terbuang aja gitu bun, karena nggak dipakai atau nggak diolah, lama-lama kan dia jadi nggak bisa dipakai gitu ya bun, maksudnya busuk, jadi terbuang aja gitu bun. Tapi alhamdulillah karena saya sekarang ini udah ngerti kalau misalnya food prep itu lebih membantu masalah keuangan, apalagi lebih hemat gitu kan bun, daripada kita jajan di luar ataupun setiap hari kita belanja makanan di luar. Coba kita bayangin aja ya bun, kalau kita sarapan aja udah habis berapa gitu ya, belum lagi kita makan siang, apalagi makan malam gitu ya bun, ditambah makan malam. Itu kalau di total-totali perharinya udah berapa ya bun, dibanding kita sama kalau nyetok makanan itu kita bisa lebih hemat, terus lebih puas makannya ya bun, bisa berkali-kali. Ini saya setelah pulang dari shift sore, terus pak suami itu dia pulang-pulang bawa buah. Jadi ini mau saya tempatin dulu, mau saya satuin sama stok mangga saya yang dari belanja mingguan kemarin, ini mau saya samain aja. Terus nanti mangganya itu mau saya potong, mau saya masukin ke kulkas aja, jadi lebih praktis kalau mau makannya ya bun ya. Kalau pak suami pribadi dia lebih suka kalau nyemil itu cemilannya buah-buahan gini ya bun. Tapi kalau misalnya saya tuh kalau nyemil itu lebih suka kayak bakso, cilok ataupun mie ayam, bakso, kuah gitu ya bun. Jadi beda gitu bun, satu rumah ini cemilannya itu kesukaannya beda-beda ya bun. Tapi ya kalau misalnya ada buah kayak gini ya saya makan juga gitu. Nah sekali lagi nih saya mau ucapin terima kasih ya bun buat bunda-bunda yang sejauh ini udah mau atau setia masih nonton di YouTube channel saya, yang masih setia jadi subscriber saya, yang masih setia untuk nunggu channel saya ucapin terima kasih. Sebelumnya saya ucapin lagi maaf kata kalau misalnya selama saya pembuatan video ini ada kata-kata yang menyinggung atau yang bermaksud lain gitu, saya minta maaf ya bun. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum.